Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azhari dengan NIM akhir 172. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas dan kita akan mencoba mengerjakannya, tugas dari mata kuliah praktikum pemrograman web yang modul terakhir yang bertema login multi-user dan download upload. Nah, di sini pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat suatu sistem register yang digunakan untuk login pada suatu sistem informasi yang tampilannya seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah database ya, kita akan membuatnya. Ya, saya sudah membuatnya, itu lebih tepatnya di phpMyAdmin ya. Di sini saya menggunakan web server dari Exam. Nah, di sini ada 5 field. Ada username, password, email, nama lengkap, dan level. Di sini ada tipe datanya. Ya, username bertindak sebagai primary key. Di sini tipe datanya semuanya varchar. Ada panjangnya 50, 50, 50, 100, dan 50. Nah, terus ini ada 0. 0 artinya itu dapat diisi dan juga tidak diisi. Nah, untuk di sini untuk bentuk tampilannya seperti ini ya, nanti di bagian halaman web. Nah, di sini kita ada kode ya untuk form login, terus ada kode untuk ACT_login. Di sini kode yang memproses loginnya, dan juga ada bagian home page-nya ya, ini setelah kita login tampilannya akan seperti apa. Nah, tidak hanya 3 kode ini ya teman-teman, tidak hanya 3 kode ini. Di sini juga ada upload dan dokumen file. Di sini ada database baru ya. Jadi untuk membuat suatu file seperti ini tidak hanya 3 ini ya. Tidak hanya 3 ini karena kita di sini ya, ada bagian connect ya, otomatis connect ini perlu kita gunakan karena kita akan mengkonekkannya menggunakan database ya. Terus ada bagian form register ya. Register ini untuk menginputkan data. Nah, untuk menginputkan data jika kita baru pertama kali gitu ya, baru pertama kali mengakses, perlu ada register. Nah, di sini ada register, ada username, password, ada ini bagian ulangi password ya. Tadi kemana? Bagian sini ya, ada ulangi password, ada nama lengkap, email, ya ada level, ada 3 level pilihan, ada admin, mahasiswa, dan dosen. Terus di sini ada bagian inputannya, ada submit dan reset. Nah, semua inputan di sini ya, di dalam form tentunya. Nah, ini akan kita simpan ya. Jadi prosesnya itu akan diproses di register PHP ini. Nah, jadi setiap kita meregister akan diproses di sini. Nah, jadi data-data yang sudah kita inputkan itu akan ditambahkan ya, ini insert into ke halaman, ke tabel register yang ada di database yang sudah kita buat tadi. Nah, database-nya itu bernama web ya, database web dengan tabel register. Oke. Di sini akan diinputkan ya. Jadi ini jika passwordnya tidak cocok ya, jadi ada kita mengulang password ya. Di sini ada password pertama dan kita akan mengulangnya. Nah, jika tidak cocok itu akan mengeluarkan tampilannya, mengeluarkan alert, ada sebuah pop-up gitu, password tidak cocok. Nah, terus selanjutnya password itu akan disimpan ke dalam sebuah metode namanya ini hash password ini MD5. Nah, terus ini ada check-in ya, cek jika kita jadi di sini akan menselect ya username. Nah, jadi ketika kita memasukkan nih register baru dan ternyata username itu sudah dipakai oleh admin sebelumnya ya, atau user sebelumnya, nah itu akan dimunculkan ya sebuah alert juga username sudah digunakan. Nah, ini bagian cek username. Terus ini bagian query ya. Ini udah jelas ya, ada tulisan insert into, berarti ini akan menambahkan data inputan yang akan kita inputkan atau yang sudah kita inputkan. Nah, jika berhasil,
nanti ada tulisannya registrasi berhasil dan silahkan login. Nah, ini akan diarahkan kembali ke form login untuk login. Nah, form loginnya sendiri di sini, ini login, ada username, password, dan ada button ya, ada button bertipe submit, ada tulisan login. Nah, jika tidak, kita akan diarahkan ke bagian register sini. Nah, untuk halaman homepage-nya di sini itu ada, jika kita login ya di bagian register ini, jika kita memilih admin, nanti bentuknya itu ada di sini, Anda sebagai admin. Jika tidak, jika kita memilih mahasiswa, itu akan keluar Anda sebagai mahasiswa, dan yang terakhir Anda sebagai dosen. Oke, ada juga file act_login. Nah, act_login ini akan eh, memproses data yang sudah kita loginkan gitu ya, apakah cocok dengan data yang sebelumnya gitu. Contohnya, jika passwordnya salah nih, nah nanti akan keluar password salah gitu. Ini intinya itu akan dicocokkan ya. Perbedaannya act login dengan register ini sudah jelas ya. Register ini adalah proses ketika awal kali kita ingin membuat akunnya. Kalau act login ini akan memproses data kita yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kan ada tulisan select from. Nah, ini akan di-select, dicari gitu. Fetch array ini tadi kita sudah di modul 10 kita sudah berbicara tentang fetch array. Datanya itu akan diambil, pertama itu akan diambil ini berdasarkan username dan juga level. Nah, jika admin maka akan pergi ke bagian home dengan tulisan admin sini, Anda sebagai admin, dan juga sampai dengan Anda sebagai dosen. Nah, jika password salah, nah akan dikembalikan ya ke halaman form login. Nah, ini connect-nya tentu saja ke PHP sini. Oke, langsung saja ya, kita akan coba. Di sini ada 6 file ya. Kita coba. Otomatis untuk loginnya kita langsung saja ke login, tidak apa-apa. Oke, kita pergi ke form login. Nah, di sini bentuk tampilannya seperti ini ya. Jika sebelumnya ya, di bagian register, ini saya sudah mempunyai 2 akun yang sudah saya coba terlebih dahulu. Nah, jika saya sudah punya akun, otomatis saya akan masuk ke halaman yang ini, ke bagian yang ini, username dan password. Nah, tapi di sini kita akan mencoba nih, akan membuat sebuah akun baru. Nah, klik sini, ini akan diarahkan ke bagian ini, register.html. Nah, bagian halaman ini. Nah, kita akan mengisi username. Saya isi saja nama saya Ahsan 123. Passwordnya 12345. Kita akan mengulangi 12345. Nama lengkap Ahsan Azahari saja. Untuk email saya isi aan123@gmail.com. Nah, untuk levelnya ini kita bisa pilih ya. Nah, ada admin, mahasiswa, ada juga dosen. Saya mencoba sebagai admin. Setelah itu submit. Nah, ada keluar ya, registrasi berhasil, silahkan login. Nah, di sini, nah di bagian register, nah ini ada script ya. Nah, script mengeluarkan alert register berhasil, terus silahkan login. Nah, ada juga button ya yang akan menunjukkan kita ke halaman form login. Jika saya klik OK, nah kita akan diarahkan ke halaman form login yang pertama. Nah, jika saya login ya, A123 dengan password 12345 dan login. Nah, di sini Anda sebagai admin, ini mengarah ke halaman home PHP. Nah, sini Anda sebagai $level. Nah, levelnya ini disimpan ya. Ini sebagai level. Level itu ada 3 level ya, ada admin, ada mahasiswa, dan juga dosen. Oke. Jika saya mencoba hal yang lainnya,
Coba saya balik lagi ke form login. Sorry, .html saya lupa. Nah, di sini saya mencoba mendaftarkan akun baru dengan nama Azhari 123, password 12345. Nama lengkap saya Azhari. Email pakai ini, saya sebagai mahasiswa. Submit. Oke. Saya akan mencoba login. 12345. Nah, di sini sudah sebagai mahasiswa. Nah, bagaimana jika saya login sebagai dosen? Kita akan coba ganti. Oke, di sini apa ya? Budi 123. Passwordnya 12345. 12345. Nama lengkap Budi Sentosa. Email budi123@gmail.com. Posisi sebagai dosen. Submit. Oke, sudah. Ini Budi 123 Oke, kita bisa berhasil login sebagai dosen. Nah, jadi kita sudah berhasil ya membuat halamannya untuk sini ya, halaman untuk suatu sistem register ya. Jadi kita mempunyai 6 file. Di sini ada register di sini untuk yang belum memiliki akun akan diarahkan ke bagian register. Cuman untuk login pertamanya itu ke halaman form login ini. Nah, jika sudah ada akun, itu langsung saja masuk ke sini. Itu akan diproses di ACT login apakah sesuai dengan akun yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, jika sudah sesuai akan dilanjutkan ke halaman home sini, dan outputnya akan berupa level ya, Anda sebagai ditambah levelnya kita itu sebagai apa atau posisinya sebagai apa. Nah, jika tidak punya akun, kita akan diarahkan ke bagian register. Nah, di bagian register ini kita akan mengisi data. Nah, jika sudah data ini akan disimpan ke bagian register PHP. Nah, ini ada cek-cek juga. Nah, ini jika passwordnya tidak sesuai dengan password kedua, ada ulangi password. Ini jika username sudah digunakan akan keluar seperti ini. Ada alert. Nah, jika sudah, kita akan diarahkan ke halaman form login dan kita dapat login untuk menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang terakhir di sini ada sebuah database ya. Sebuah database yang bernama dokumen. Ya, database web dengan tabel dokumen. Saya sudah membuatnya juga. Sini dokumen ya. Strukturnya ada kode dokumen, tanggal, deskripsi file, nama file, tipe file, ukuran file. Untuk jenisnya ada integer dengan panjang 11, tanggal varchar 20, deskripsi bentuk teks, file bentuk medium block, nama file berbentuk varchar, tipe file juga sama, ukuran file juga sama, begitu juga dengan length atau panjangnya. Nah, kode dokumen di sini sebagai auto increment. Nah, ini juga sebagai primary key. Artinya auto increment itu, jadi kita tidak perlu menambahkan ID ya, ID khusus 1, 2, 3 selanjutnya tidak perlu. Jadi itu nanti akan diproses dan itu secara langsung itu ID-nya akan bertambah. Oke. Saya rasa sudah semua saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.